Perkenalkan, nama saya Francisco Mario Rahmat. Saya mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling semester 6B dengan NIM 21011600006. Jadi dalam video kali ini saya ingin membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga. Nah, sebelum saya membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kekerasan. Jadi kekerasan adalah tindakan seorang akibat kemampuan dirinya kurang dalam mengontrol emosi yang ada dalam dirinya yang disebabkan oleh faktor atau pengaruh dari luar atau masalah lain, dan dia kemudian melampiaskannya kepada orang lain dalam bentuk kekerasan, baik itu secara fisik maupun psikis, yang dapat menyebabkan orang tersebut terluka, cedera, dan merasa tersiksa, baik itu secara fisik maupun psikis. Nah, kekerasan ini juga dapat terjadi dalam hubungan rumah tangga. Jadi menurut pemerintah Indonesia tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Nah, kekerasan dalam rumah tangga ini salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan tindak kejahatan terhadap martabat manusia, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kekerasan umumnya terjadi dalam rumah tangga itu biasanya dilakukan oleh pihak suami terhadap istrinya atau pihak laki-laki terhadap pihak perempuan. Nah, kekerasan dalam rumah tangga sendiri dapat disimpulkan sebagai perilaku yang merugikan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga antar anggota keluarga dalam rumah tangga tersebut. Nah, faktor penyebab terjadinya kekerasan ini pasti ada, karena tidak mungkin ada asap tanpa adanya api. Pasti ada hal yang menyebabkan terjadinya perilaku kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pihak suami terhadap istri. Ada berbagai macam faktor. Yang pertama, adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang. Kita tahu bahwa dalam masyarakat adanya budaya patriarki yang menempatkan laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Hal ini membuat terjadinya ketimpangan kedudukan dalam status laki-laki dan perempuan. Hal ini menitik beratkan bahwa laki-laki itu lebih tinggi, sehingga dalam rumah tangga laki-laki merasa bahwa, terutama jika sudah menikah ini, biasanya laki-laki akan merasa bahwa istri ini sudah menjadi hak miliknya dan dia berhak untuk melakukan apapun terhadap istri atau perempuan, termasuk juga melakukan tindakan kekerasan. Nah, yang berikut ada juga ketergantungan terhadap ekonomi. Nah, pendidikan dan budaya patriarki ini sudah menjadi bagian dalam masyarakat yang membentuk paradigma atau stigma bahwa sudah sepatutnya istri bergantung pada suami. Hal ini membuat istri menjadi tidak mandiri secara ekonomi, sehingga ketika terjadi KDRT, istri tidak mampu melawan karena ia bergantung pada suami untuk ekonomi. Nah, yang berikut ada kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik. Nah, kekerasan terhadap istri juga dilakukan karena misalnya suami dan istri ini mengalami konflik. Nah, suami merasa bahwa istri ini harus mengikuti kemauan atau kehendaknya, dan yang merasa bahwa cara supaya suami atau istrinya ini mendengarkannya bahwa dengan melakukan tindakan kekerasan agar ia patuh dan menuruti kehendaknya. Nah, selain itu juga ada faktor yang disebabkan oleh persaingan. Nah, manusia ini memang hidup dalam persaingan. Begitu juga sepasang suami istri. Persaingan ini menyebabkan adanya perasaan yang menumbuhkan ego masing-masing. Nah, ego ini akan membuat seseorang akan mementingkan egonya dan merasa bahwa ia tidak boleh kalah terhadap pasangannya atau lebih rendah, terutama jika itu terjadi pada laki-laki. Ia merasa bahwa laki-laki tidak boleh kalah atau lebih rendah dibanding istrinya, sehingga hal ini akan menyebabkan terjadinya kekerasan demi memenuhi ego yang tinggi ini. Nah, yang berikut ada perasaan frustasi. Kekerasan juga terjadi karena adanya rasa frustasi dan kurangnya kemampuan dari coping stres suami,
sehingga perasaan frustasi ini ia timpalkan dengan melakukan tindakan kekerasan terhadap istrinya. Nah, berikut adanya kesempatan yang kurang bagi perempuan dalam proses hukum. Nah, dalam proses hukum sidang pengadilan sangat minim kesempatan istri untuk mengungkapkan kekerasan yang dialami. Hal ini dapat terlihat dari minimnya KUHP yang membicarakan mengenai hak dan kewajiban istri sebagai korban, karena posisinya dia hanya sebagai saksi pelapor atau saksi korban. Hal ini penting karena bisa terjadi laporan yang dia ajukan kepada aparat hukum hanya dianggap sebagai kesalahpahaman dalam keluarga, bukan sebagai tindakan kriminal. Nah, kekerasan dalam rumah tangga sendiri ini ada berbagai macam bentuknya. Di antaranya itu yang pertama adalah kekerasan fisik. Nah, kekerasan fisik dapat mengakibatkan korban mengalami kekerasan yang menyebabkan ia merasa sakit hati, baik itu sakit atau mengalami luka di bagian dalam maupun di bagian luar. Kekerasan fisik ini dapat berupa pemukulan atau tindakan kekerasan lainnya yang dapat melukainya secara fisik. Nah, kekerasan yang selanjutnya adalah kekerasan psikis. Kekerasan psikis ini diakibatkan dari perilaku atau perbuatan yang menyebabkan korban menjadi tidak berdaya, rasa takut yang berlebih, hilangnya rasa percaya diri, dan beban mental karena kegelisahan dan permasalahan yang selalu muncul, baik itu dalam hati maupun pemikirannya, sehingga hal ini selalu mengganggu dirinya sebagai korban. Nah, yang berikut adalah kekerasan seksual. Tindakan kekerasan ini dapat menimbulkan korban mengalami depresi, rasa takut karena perbuatan yang tidak disukai oleh korban, disertai adanya sikap pemaksaan dan penganiayaan. Yang berikut ada penelantaran dalam rumah tangga. Hal ini menimbulkan korban merasa tidak dilindungi, tidak mendapat perhatian, dan bahkan tidak memperoleh hak yang sebagaimana mestinya ia peroleh. Nah, kekerasan dalam rumah tangga ini pasti akan menimbulkan dampak. Baik itu jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga ini dilakukan oleh suami terhadap istri, pasti dia akan menjadi dampak yang besar, tidak hanya kepada pihak istri selaku korban, tapi juga anak juga menjadi korban dalam terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ini. Nah, anak yang menjadi salah satu korban dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga ini akan menjadi anak yang tumbuh dengan sikap yang tertutup dan dipenuhi oleh rasa takut karena mengalami trauma yang mendalam, atau menjadi pribadi yang tertutup karena ia merasa bahwa ia kurang diperhatikan dan kurang mendapatkan kasih sayang. Istri juga yang mengalami tindakan kekerasan ini juga pasti akan mengalami tidak hanya mengalami luka secara fisik akibat tindakan kekerasan yang berulang-ulang, tetapi juga dapat menyebabkan dirinya mengalami gangguan psikis. Hal ini membuat dirinya merasa tertekan dan menjadi tidak percaya diri. Nah, kekerasan dalam rumah tangga ini menyebabkan istri menjadi kehilangan disfungsi seksual, dan penyakit di daerah kewanitaan juga dapat dialami oleh istri, terutama jika ia mengalami tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh suaminya. Nah, ada berbagai macam upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Nah, menurut J. Peter Hovenagels, ada 3 upaya yang dapat ditempuh untuk menangani tindakan kejahatan. Yang pertama itu adalah penegakan hukum pidana. Hal ini dilakukan melalui jalur formal, yaitu melalui meja hijau atau pidana hukum. Nah, yang kedua adalah pencegahan tanpa pidana. Jadi ini dapat melakukan pencegahan, itu dapat dilakukan sebelum pernikahan, misalnya melakukan ikut serta dalam seminar untuk bisa mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Yang ketiga itu mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa. Jadi kita tahu bahwa media massa ini punya pengaruh yang besar dalam masyarakat. Media massa dapat pengaruhi pandangan atau perspektif masyarakat terhadap suatu masalah atau fenomena, termasuk juga terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Melalui
kita menggunakan media sosial yang ada, termasuk itu media massa seperti televisi, radio, kita bisa mempengaruhi pandangan masyarakat untuk lebih memperhatikan lagi terhadap tindakan kekerasan, termasuk tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Nah teman-teman, sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.